Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu jalanan di sebuah kota kecil Jawa Tengah padat merayap. Matahari terik membuat aspal seperti memantulkan bara. Di tepi jalan, seorang siswa SMA bernama Ardi baru saja berhenti dengan motornya di depan warung untuk membeli air minum. Namun, suasana tenang berubah tegang ketika beberapa polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia mendekatinya. "Ini motormu, Dek? Ada surat-surat?" Tanya salah satu polisi dengan nada kasar. Ardi yang masih mengenakan seragam putih abu-abu mengangguk cepat. "Ada, Pak. STNK sama SIM ada." Ia merogoh tas kecil di punggungnya, menyerahkan dokumen itu dengan sopan, namun bukannya memeriksa dengan benar, polisi itu justru tersenyum sinis. "Kamu masih anak ingusan. Gak usah banyak gaya. Surat-suratmu lengkap tapi motormu ini bodinya dimodifikasi, ya? Itu pelanggaran. Kalau mau urus damai, kasih duit aja." Ardi terkejut. "Tapi Pak, saya nggak salah. Motor saya standar. Ini motor saya pakai ke sekolah tiap hari." Polisi lain ikut menyela, kali ini dengan nada mengancam. "Sudahlah, jangan banyak alasan. Kalau nggak mau ribet, bayar sekarang. Kalau nggak, motormu kami sita." Ardi, dengan wajah pucat tapi berusaha berani, menolak. "Saya nggak punya uang, Pak. Dan saya nggak salah. Kalau mau disita, ya sudah, saya ikhlas. Saya nggak mau suap." Jawaban itu membuat para polisi tersinggung. Salah satu dari mereka langsung menendang motor Ardi hingga roboh ke aspal. Warga sekitar mulai melirik, beberapa bahkan merekam dengan ponsel, lalu kejadian yang mengejutkan pun terjadi. Salah satu polisi mengambil korek api dari sakunya, lalu tanpa pikir panjang menyulut bagian jok motor yang sudah disiram bensin dari botol kecil yang ia bawa. Dalam hitungan detik, motor Ardi terbakar hebat. Ardi berteriak histeris. "Pak, itu motor saya, Pak. Saya beli dengan tabungan saya. Kenapa dibakar?" Orang-orang di sekitar mulai ribut, ada yang berusaha menenangkan, ada pula yang berani melontarkan kalimat pedas. "Waduh, keterlaluan ini. Polisi kok kayak gini? Gila. Anak sekolah dibeginikan." Sementara Ardi hanya bisa menunduk, matanya memerah menahan air mata. Dia tak tahu, di balik kejadian itu, ada sesuatu yang akan mengguncang hidup para polisi tersebut. Karena tanpa mereka sadari, ayah Ardi adalah seorang jenderal Kopassus yang sangat disegani. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 2 sekarang? Bagian 2. Laporan yang menggemparkan Ardi pulang dengan langkah gontai. Sepatu sekolahnya berdebu, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena menangis. Sepanjang jalan, suara tawa sinis para polisi yang membakar motornya masih terngiang-ngiang di telinganya. Sesampainya di rumah, ibunya yang sedang menyiapkan makan siang langsung terkejut melihat kondisi anaknya. "Ardi, kenapa wajahmu begitu? Motormu mana?" Ardi terdiam beberapa saat, menunduk, lalu menjawab lirih, "Motornya dibakar, Bu. Polisi yang razia tadi, mereka marah karena aku nggak mau kasih uang." Ibunya spontan menjatuhkan piring yang sedang ia pegang. Suara pecahan piring membuyarkan keheningan rumah. "Astagfirullah. Dibakar?" Suaranya meninggi, antara marah dan tak percaya. Di ruang tengah, seorang pria berusia 50-an, berwibawa dengan potongan rambut cepak rapi, sedang membaca berkas. Ia menoleh perlahan. Dialah Brigjen Satria, ayah Ardi,
Sosok yang dikenal sebagai salah satu petinggi Kopassus yang reputasinya menakutkan, bahkan bagi aparat sekalipun. Ardi, suaranya dalam dan tenang, tapi syarat wibawa. Ulangi sekali lagi apa yang terjadi. Ardi menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, motor Ardi dibakar. Yah, sama polisi. Mereka minta uang damai, tapi Ardi nggak mau. Terus, motor Ardi ditendang, disiram bensin, lalu dibakar di depan orang banyak. Ruangan itu mendadak senyap. Brigjen Satria meletakkan berkas di tangannya, lalu berdiri tegap. Tatapannya tajam, seperti seorang komandan di medan perang. Istrinya yang biasanya tahu suaminya sangat tenang, kali ini bisa melihat rahangnya mengeras menahan amarah. Polisi mana yang berani macam itu? Suaranya berat, nyaris seperti geraman. Ardi menjawab, di jalan raya dekat alun-alun. Yah, banyak orang lihat, bahkan ada yang rekam pakai HP. Brigjen Satria menarik napas panjang, lalu meraih ponselnya. Ia mengetik cepat, menghubungi seseorang. Halo, ini Satria. Tolong kumpulkan data razia siang ini di dekat alun-alun. Saya ingin nama-nama anggota yang bertugas. Cepat. Nada bicaranya membuat bulu kuduk merinding. Ia tidak teriak, tapi setiap kata terdengar seperti perintah yang tak bisa ditolak. Ibunya mencoba menenangkan. Mas, sabar, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Namun Brigjen Satria menoleh pada istrinya. Ini bukan hanya tentang motor. Ini tentang harga diri anak kita yang diinjak, tentang polisi yang seharusnya melindungi tapi malah bertindak seperti preman jalanan. Ardi hanya bisa terdiam, hatinya campur aduk antara sedih dan bingung. Ia tahu ayahnya seorang jenderal Kopassus, tapi belum pernah melihat tatapan seganas itu. Sambil menyalakan mobil dinasnya, Brigjen Satria berkata singkat, ikut, Di. Kau harus lihat bagaimana orang yang meremehkanmu meminta ampun nanti. Ardi terdiam, merasakan detik-detik menuju kejadian besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Mau saya lanjutkan ke bagian 3 sekarang? Mobil dinas berwarna hitam milik Mulyono, sebuah Toyota Camry 25Ki, ditemukan dalam kondisi terkunci di bahu Jalan Tol Batang, Semarang KM 314. Tidak ada kerusakan mencurigakan, tidak ada kaca pecah, dan semua barang tampak rapi. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatian tim penyidik. Bau alkohol larut kimia yang samar keluar dari dalam mobil. Begitu tim forensik dari Polrestabes Semarang tiba di lokasi, mobil langsung dibuka secara prosedural. Di dalam bagasi, ditemukan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen fotokopi yang dicurigai sebagai data identitas lama, termasuk salinan ijazah milik Dedi Firmansyah, beberapa pas foto jadul, serta 2 KTP atas nama berbeda, satu atas nama Mulyono, dan satu lagi Dedi Firmansyah. Namun yang membuat bulu kuduk penyidik berdiri adalah penemuan satu benda kecil di bawah jok pengemudi. Sebuah flash disk berwarna hitam, dilabeli dengan tulisan tangan spidol. Tidak semuanya seperti yang kau kira, tim langsung membawa flash disk itu ke laboratorium digital forensik. Setelah diperiksa, isinya mengejutkan, ada 4 video pengakuan berdurasi total 17 menit, direkam menggunakan kamera ponsel dari sudut ruangan sederhana. Dalam video itu, tampak sosok yang diyakini sebagai Mulyono duduk di depan kamera. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Ia mengenakan batik biru tua dan terlihat seperti baru saja menangis. Saya tahu semua akan terbongkar. Ini bukan cuma soal ijazah. Saya hanya pion, dan saya dipaksa memilih, ikut bermain atau dihancurkan. Mulyono menyebut beberapa nama dalam video. Nama-nama pejabat tinggi dan pengusaha besar yang diduga turut terlibat dalam jaringan pemalsuan identitas dan sertifikasi akademik sejak 2 dekade lalu. Ia mengaku pernah ditawari jalan pintas untuk naik jabatan asalkan bersedia memakai identitas bersih dan tidak bertanya macam-macam. Saya diminta,
menggantikan seseorang yang telah dihapus. Nama Deddy Firmansyah adalah nama yang ditawarkan kepada saya. Saat itu saya takut, saya bodoh, dan sekarang semuanya kembali menghantui saya. Video itu diakhiri dengan pernyataan yang membuat penyidik semakin waspada. Kalau video ini ditemukan, artinya saya mungkin sudah tidak ada. Atau, saya sedang diburu. Video tersebut langsung dijadikan barang bukti utama. Pihak kepolisian kini menghadapi dua tantangan, mencari keberadaan Mulyono, hidup atau mati, dan menelusuri jaringan besar yang selama ini beroperasi dalam diam. Di sisi lain, seorang tokoh misterius bernama Bos G, yang disebutkan singkat dalam video Mulyono, mulai menjadi fokus perhatian. Siapa dia? Dan seberapa dalam keterlibatannya? Nama Bos G yang disebut dalam video pengakuan Mulyono langsung menjadi fokus penyelidikan tim gabungan dari Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah. Meski tidak disebutkan lengkap, konteks video memberi petunjuk bahwa sosok ini adalah dalang utama di balik jaringan pemalsuan identitas dan ijazah yang melibatkan sejumlah pejabat serta oknum kampus swasta. Penelusuran awal membawa penyidik pada nama seorang pengusaha kontroversial asal Jakarta bernama Gunawan Halim, atau lebih dikenal dengan sebutan Bos G, di kalangan bisnis bawah tanah. Gunawan dikenal sebagai pemilik beberapa yayasan pendidikan, namun namanya pernah muncul dalam kasus skandal mahasiswa siluman tahun 2009. Meski kala itu berhasil lolos dari jerat hukum yang mengejutkan, Gunawan memiliki akses legal ke data akademik, kependudukan, dan rekam digital sejumlah universitas swasta dan lembaga pelatihan kerja. Ia dikenal sebagai donatur besar yang disebut banyak membantu kampus-kampus kecil yang hampir bangkrut. Namun di balik itu diduga menjalankan bisnis gelap, menjual identitas akademik yang valid tapi digunakan oleh pihak yang berbeda. Salah satu penyidik senior, AKBP Dwi Ramadan, mengungkapkan, "Kami menduga jaringan ini tidak hanya memalsukan dokumen, tapi membuat sistem data palsu yang seolah asli, dengan melibatkan orang dalam di Dinas Pendidikan dan beberapa perguruan tinggi." Dari rekam jejak transaksi keuangan Mulyono, diketahui bahwa pada tahun 2002, tahun yang sama saat ia muncul sebagai lulusan sarjana, ada aliran dana misterius sebesar Rp250 juta ke rekening yayasan milik Gunawan Halim. Jumlah itu saat itu cukup besar, dan tidak tercatat dalam laporan pajak Mulyono. Kecurigaan semakin kuat saat diketahui bahwa Deddy Firmansyah, pemilik asli